Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah atau cerita dari Mbak TKW, yang mana kisahnya sangat sedih sekali, dan ini bisa juga untuk teman-teman untuk mendengarkannya sampai selesai ya, karena takutnya juga mungkin ini terjadi sama kalian. Saya yakin di sini ada juga satu dua atau mungkin banyak yang kejadiannya sama seperti kisahnya Mbak ini. Yang mana sedikit cerita seperti ini. Jadi ada salah satu Mbak TKW yang bekerja di majikan, yaitu bekerja di Taiwan. Mungkin karena pada dasarnya si majikan ini boleh dikatakan pelit ya, pelit bin bahil. Jadi setiap mbaknya itu makan, dia akan dikasihkan makanan yang yaitu bekas majikan yang dihangatkan gitu. Jadi kalau seumpama nasi atau sayur itu dihangatkan, baru akan dikasihkan untuk mbaknya ini. Dan mungkin karena faktor bahasa juga, atau mungkin mental mbaknya yang begitu ciut, akhirnya dia tidak bisa ngomong dan tidak bisa komplain, sehingga kan apa saja yang dikasih sama majikan, kalaupun itu makanan yang sering dihangatkan, dia terima saja. Dan setelah bergilir waktu begitu lama akhirnya si mbaknya ini sampai mengalami sakit ya, yang mana setelah dicek oleh dokter karena keseringan mengkonsumsi makanan yang dihangatkan. Jadi di sini untuk teman-teman, apabila mungkin di sini ada yang nasibnya seperti ini, coba saya pengen lihat ada nggak yang kisahnya sama seperti Mbak ini. Jadi majikan itu mengasihkan makanan yang biasanya dihangatkan baru dikasihkan ke kita. Ini saya rasa sangat terlalu ya. Sudah kelihatan bahwa majikannya itu majikan yang pelit alias bahil. Dan apabila kalian mendapatkan kasus seperti ini, kalian bisa mengadukan ke agensi ya. Bilang saja, ini saya kenapa sih kok masa harus dikasih majikan makanan bekas terus yang dihangatkan terus ya, nanti kalau saya sakit gimana? Kamu mau tanggung jawab. Jadi kalian harus tegas ya. Jangan dikasih makanan bekas atau makanan yang dihangatkan kalian terima saja, pasrah saja, yaitu udah kalian harus tunggu tanggal mainnya untuk kalian sakit. Karena kenapa? Karena biasanya pada dasarnya emang majikan di Taiwan itu biasanya gimana ya? Mereka itu pelit ya. Pelit untuk mengasihkan gaji, pelit untuk mengasihkan makanan. Karena kalau kalian tahu ya, dan kalian sudah menjadi senior, dan kalian sudah menjadi suhu, mungkin sudah 5-6 tahun, kalian akan tahu gimana rasanya bekerja sama orang Taiwan yang pelit. Namun karena mungkin kesabaran mereka, dan mungkin karena kebutuhan di rumah emang ke ekonomi sulit, akhirnya mereka bertahan. Jadi di sini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman. Makanya untuk teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan itu, bahasa itu harus didahulukan ya. Makanya sekarang untuk setiap PT menganjurkan untuk pinter bahasa. Yang kedua, mental kalian ya. Mental dan fisik itu harus kuat. Jadi setidaknya kalian harus nanti akan siap menghadapi majikan yang galak ya, majikan yang cerewet. Kalau mental kalian sudah kuat, sudah siap, kalian akan menanggapi dengan santai. Jadi nggak terlalu jadi beban pikiran, nggak terlalu istilahnya sedih, nanti ujung-ujungnya minta pulang ya. Baru saja 2-3 bulan karena sering dimarahin, karena sering dikomplain, kalian kalian menjadi sedih dan pengen pulang. Itu sebenarnya si majikan biasanya pengen mengetes juga ya, seberapa kuat kalian bekerja, seberapa bagus kalian bekerja. Kalau kalian sudah rusak mentalnya duluan, ya udah otomatis si majikan juga akan memulangkan kalian ke agensi ya. Dan nanti kalian akan mungkin diistirahatkan dan akan dicarikan majikan lain. Dan si majikan biasanya akan mencari pekerja yang mungkin lebih bagus dari kalian. Makanya di sini untuk teman-teman di mana saja ya bekerja, saya rasa sama ya, baik di Hong Kong, Singapura ataupun Taiwan. Kalian bekerja ke Taiwan itu harus mempunyai dasar-dasar, yaitu pertama bahasa harus pintar, mental dan fisik itu jadi utama ya, karena yang namanya orang Cina ya, itu perhitungannya sangat kuat dan biasanya cerewet. Mereka itu menyuruh kerja kita kalau boleh 24 jam ya, kerja. Namun untuk mengasihkan makanan ataupun gaji itu sangat sulit ya. Jadi dari kisah Mbak ini kalian seperti yang saya tadi omongin, yang namanya bahasa itu harus pinter, mental dan fisik kalian itu harus kuat. Jadi untuk menghadapi majikan-majikan yang seperti ini. Jadi untuk teman-teman dimanapun bekerja, semangat terus dan jaya.